Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini lucu sekali ya, kenapa selama ini muncul bahwa seolah-olah Anies Baswedan punya utang 50 miliar begitu kan. Ada apa begitu kan? Jangan-jangan Pak Sandi sudah kecewa atau sedih ya, atau iri terhadap perkembangan Anies Baswedan yang sudah melejit begitu kan? Tetapi perlu diingat inilah demokrasi kita begitu. Kalau ingin menyerang Anies Baswedan ya bisa saja di berbagai arah. Tapi tentu Anies Baswedan tidak pernah gentar sedikit pun. Dia orang cerdas begitu kan. Karena perjanjian politik itu ya sebenarnya bukan utang, tapi perjanjian politik. Ya, muncul spekulasi hari ini bahwa orang-orang kan berpikir bahwa Anies Baswedan punya utang, padahal tidak. Ini salah satunya ya. Saya bacakan, strategi istana kepung Anies Baswedan lewat Prabowo dan Sandiaga Uno dikuliti habis. Publik sudah percaya itu begitu. Tapi perlu diingat bahwa pendukung-pendukung Anies selama ini sangat luar biasa sekali begitu kan. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar netizen, strategi istana kepung Anies Baswedan lewat Prabowo dan Sandiaga Uno dikuliti habis. Ini banyak sekali. Bermain kotor adalah ciri jagoan akan kalah kalau bertanding secara firefly ya. Ini adalah taktik licik sejak zaman manusia belum membaca. Ini banyak sekali yang mengkritik bagaimana dengan orang-orang yang masyarakat yang hari ini yang sudah mendukung Pak Sandi Prabowo atau Prabowo Sandi waktu itu begitu kan. Karena mungkin yang dilihat itu adalah pendukung oposisi yang kemudian mendukung Pak Anies Baswedan hari ini. Yang diharapkan adalah pendukung pro pemerintah yang kemudian Pak Prabowo tidak dilirik sama sekali begitu kan. Apalagi Pak Sandi begitu. Atas kekecewaan itulah yang kemudian menjadi satu catatan penting bahwa seolah-olah Anies ya diserang dengan hal begitu kan. Tetapi ya perlu perlu diingat bahwa kita kalau seperti ini terus ya manover-manover seperti ini ya kapan memaju bangsa kita begitu. Padahal ini rakyat juga berdarah-darah tapi mendukung Anda, Pak. Tapi Anda malah meninggalkan kami di saat kami berdarah-darah mendukung Anda. Kami juga mendukung Anda sebagai sosok kesatria bukan pecundang. Kalau kami tahu yang kami dukung adalah pecundang, tidak mungkin kami mau berdarah-darah untuk Anda. Ya, di satu sisi Pak Prabowo ya, walaupun berbagai alasan mendukung koalisi ya, mendukung pemerintah, ya tidak menjadi masalah juga secara politis, secara demokrasi tidak menjadi masalah. Tetapi bagaimana dengan rakyat yang sudah berdarah-darah, yang sudah sakit hati, yang sudah mendukung sana sini begitu kan, mengorbankan tenaga, mengorbankan keluarga, dan bahkan anak istrinya ditinggal begitu kan demi Prabowo Sandi waktu itu begitu kan. Jadi artinya apa? Kalau selama ini wajar kalau kecewa lalu kemudian mendukung Anies Baswedan ya biasa aja begitu kan, jangan panik seperti itu begitu. Apalagi Pak Sandi keluar-keluar seolah-olah Anies Baswedan dituduh punya utang 50 miliar begitu kan. Ini di mana letak logikanya begitu? Masyarakat Indonesia akan mematahkan hoax dan fitnah buzzer dan kecebong-kecebong. Betul sekali. Biarlah kejujuran dan kebenaran muncul dan memperlihatkan dengan sendirinya tanpa harus mencaci ataupun memaki. Rakyat pasti bisa menilai dengan kenyataan. Saya prediksi kalau istana sekarang buntu, tidak ada capres yang sepadan dengan Anies Baswedan ini. Jadi 3 jalan yang bisa ditempuh ya. 1, menggunakan kembali 3 periode. 2, menggerogoti ya tingkat kepercayaan publik kepada Anies agar menurun. Yang 3, mungkin Formula E atau sejenis ini. Prediksi kelas warung. Ya seperti itulah pembicaraan hari ini. Kenapa Anies Baswedan banyak dijegal di mana-mana, diserang habis-habisan dengan narasi-narasi yang tidak baik begitu kan. Ya catatannya satu, ada kepanikan ketika Anies Baswedan menjadi presiden karena memang Anies Baswedan tidak mau diajak kompromi dengan oligarki yang memainkan peran hari ini begitu kan. Jadi artinya apa? Ya artinya seperti itu begitu kan. Mau tidak mau kita harus habisi si Anies ini dengan narasi-narasi seperti itu begitu kan. Tidak ada alasan untuk mempercayai omongan Wowo sama Uno ya dicap sebagai pengkhianat. Wah saya nggak tahu. Untuk Sandiaga Uno orang tuh seperti Bapak Khairul Tanjung nggak maru ya sama jabatan, fokus sama usahanya yang dia rintis sampai dia nggak mau dijadikan menteri setelah kabinet SBY. Istana pikir Wowo dan Uno bisa bikin Anies melejit, salah oi malah meroket.
Jadi inilah politik kita begitu kan, ada pro dan ada kontra. Tetapi di satu sisi menurut saya pribadi ya orang-orang seperti ini justru yang diuntungkan itu adalah Anies Baswedan begitu kan. Apalagi Pak Sandi dikabarkan akan loncat sana loncat sini begitu kan untuk ngebut menjadi calon presiden. Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu. Ya tidak mungkin ada muncul spekulasi Ganjar Sandi atau Sandi Ganjar. Ya itulah mereka begitu kan. Terserah mau dengan siapapun ya terserah, karena ini bagian dari demokrasi kita. Kita kira-kira seperti itu. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, strategi istana kepung Anies Baswedan lewat Prabowo dan Sandiaga Uno dikuliti habis. Ini dikutip dari Demokrasi, pakar hukum tata negara dan pengamat politik Refli Harun mengungkapkan bahwa Prabowo dan Sandiaga Uno akan dilibatkan istana dalam menjalankan strategi Capres-Cawapres istana. Hal ini Refli dengan berdasarkan pada manuver Gerindra khususnya Sandiaga yang dinilai mulai menyerang habis-habisan Anies Baswedan soal klaim ya perjanjian utang 50 miliar itu. Jatah bagi Sandiaga sesungguhnya wapres. Wapres siapa? Ganjar atau Prabowo? Tergantung siapa yang akan di-endorse. Bisa saja seperti desas-desus yang saya dengar Ganjar Sandiaga kemudian Prabowo Erick Thohir, ujar Refli melalui kanal YouTube-nya. Secara amati ya saya setuju sekali dengan analisis Refli Harun ini. Satu sisi saya menjadi kabar juga ya bahwa Ganjar Sandi itu akan disandingkan di situ begitu kan. Dan bahkan Prabowo Erick begitu kan. Mungkin ya dengan cara inilah yang kemudian bisa mengalahkan Anies Baswedan. Tapi tentunya tidak begitu kan. Partai Nasdem, PKS dan Demokrat tidak ada tinggal diam begitu, melawan mereka begitu kan. Tetapi kalau mereka melawan hal seperti itu, lantas bagaimana dengan Partai PDIP begitu kan? Justru yang diuntungkan juga Partai PDIP dan diuntungkan juga yaitu adalah Anies Baswedan begitu kan. Kalau seperti ini disekak-sekak untuk menjadi calon presiden ya wallahu alam, pantesan saja ya Erick Thohir sudah bannernya ya sudah ada di mana-mana begitu kan, apalagi gandeng dengan NU begitu. Jadi apa yang sebenarnya terjadi selama ini publik sudah tahu. Strategi-strategi politik seperti ini ya publik sudah tahu sebenarnya begitu kan. Menurut Refli, Prabowo ya dan Sandiaga Uno yang merupakan sekutu Anies Baswedan di Pilkada DKI 2017 lalu sengaja ditempatkan dalam formasi Capres-Cawapres istana. Tujuannya adalah untuk mengepung Anies dengan cara memecah fokus suara Anies yang kini jadi kandidat terkuat dari kalangan oposisi. Keduanya dalam rangka mengepung Anies Baswedan di dalam diri Prabowo dan Sandiaga Uno adalah pemecah Anies. Jadi skenario istana sebenarnya terbaca jelas begitu. Jadi publik itu sudah menilai, maka yang saya katakan tadi bahwa ya pendukung oposisi yang selama ini yang diharapkan oleh Sandi ternyata tidak begitu kan. Malah dia mendukung Anies Baswedan begitu kan. Karena apa? Kenapa ya? Pertanyaannya kenapa Pak Sandi bisa melakukan hal itu begitu? Blunder sebegitu besarnya begitu kan. Apa yang diserang kepada Pak Sandi kepada Anies Baswedan itu sangat menurut saya pribadi langkah tidak baik begitu ya secara politis begitu kan. Bahkan ini keduanya dalam rangka mengepung Anies Baswedan di dalam diri Prabowo dan Sandiaga Uno. Mengenai Sandiaga yang mulai menyerang Anies Baswedan menurut Refli Harun itu sebenarnya tak terlalu mengejutkan jika melihat situasi yang ada. Bahkan menurutnya Sandiaga kini tak punya nilai tawar apapun untuk basis pendukung dan pemilihannya dahulu yang notabene oposisi. Bahkan Sandiaga Uno seperti sudah kehilangan kaki oposisi bersama Anies Baswedan hilang karena dia meninggalkan Anies. Kaki oposisi bersama Prabowo hilang karena dia dan Prabowo mereka datang dan menjadi bagian pemerintah. Ini sekedar analisis jelasnya. Bahkan ya karenanya Refli menganalisis bahwa Sandiaga yang sudah kehilangan pendukung dan basis kekuatan pemilih sebelumnya tersebut berupaya all out menjaring suara dari kalangan pro pemerintah dengan menyerang Anies Baswedan. Tapi ya pro pemerintah itu yang dilihat siapa begitu kan. Itu kan menarik juga begitu kan. Kalau ini yang dimainkan sudah kelihatan banget begitu kan. Siapa di balik ini semua begitu. Berdasarkan dia mengatakan harapan menurut Refli Harun pihak istana akan menimbang ya betul sosok Sandiaga dia maju dalam skenario Capres-Cawapres kubu penguasa.
Bahkan tidak mungkin bagi Sandiaga untuk masuk lagi ke slot Anies karena dia masuk ke rumpun yang sama. Jadi slot Anies hanya bisa diisi oleh AHY dan Khofifah saat ini. Maka menyerang Anies Baswedan, ini analisis saya ya, adalah bagian dari upaya Sandiaga Uno untuk memberikan kontribusi agar dilihat bekerja, tidak hanya menunggu jatah Cawapres. Mungkin begitu, ini analisis saja. Ya bisa jadi seperti itu begitu kan. Karena saya sependapat bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Sandi, kok bisa begitu? Seorang Sandi bisa blunder seperti itu begitu. Kalau tujuannya diharapkan untuk mengkreditkan Anies Baswedan, di mana letak logikanya begitu kan? Sampai kapanpun ya politik-politik seperti ini yang dilakukan oleh Prabowo Sandi sudah kelihatan di mana letaknya begitu kan? Sejak dulu kan sudah kelihatan begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.